saudaraku. Pada saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan rahasia mengenai neraka, saudaraku. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya ungkap bukakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, neraka ini sangat jarang diulas di dalam Alkitab. Sangat jarang sekali ditulis. Kenapa demikian? Karena anak-anak Tuhan itu diproyeksikan untuk masuk surga. Tidak diberi satu arahan, panduan, bayangan tentang neraka. Oleh karena itu, neraka sangat sedikit ditulis di dalam Alkitab. Saudara, di sini pun saya hanya akan sedikit menyampaikan mengenai neraka. Saudaraku, supaya saudara mengerti bahwa seperti apa itu neraka dan siapa yang nanti akan ke sana. Kita akan bahas ini. Saudaraku, kalau surga itu sudah ada, Tuhan dan para malaikat sudah ada di sana sejak dahulu kala. Saudaraku, tetapi ketika suatu saat ini ada malaikat yang meninggikan diri, yang memiliki sifat sombong, yang namanya Lucifer, saudaraku, maka malaikat ini jatuh di dalam dosa. Dan malaikat ini kemudian menjadi malaikat yang jatuh, atau sekarang dikenal dengan nama iblis. Saudaraku, kemudian setelah itu barulah Tuhan berinisiatif untuk menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi karena kejatuhan iblis tadi, saudaraku, kejatuhan malaikat tadi, saudaraku, kemudian Tuhan berinisiatif menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, kita akan baca ini gambaran nubuatan kejatuhan iblis, Yesaya pasal 14, 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Amin, saudaraku. Inilah kesombongan iblis yang membuat iblis itu jatuh. Dan setelah jatuh, maka kemudian Tuhan berinisiatif menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 27. Nanti saudara baca sendiri di sana. Saudaraku, karena sifat dari iblis yang sudah membangkang dan sombong, maka iblis ingin mencari pengikut. Kemudian ketika Adam dan Hawa ditempatkan di satu taman Eden, saudaraku, taman yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, suasana surgawi, maka iblis dengan sifat iri, sifat sombongnya, dia ingin menjatuhkan manusia. Kemudian terjadilah tipu muslihat iblis, bahwa manusia disuruh memakan pohon pengetahuan baik dan buruk. Hawa disuruh makan, kemudian Adam ikut makan dari pohon buah terlarang tersebut. Akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Karena sudah ada yang jatuh di dalam dosa, yaitu iblis dan juga manusia, maka barulah yang disebut neraka ini disediakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang yang mati di dalam kebenaran sejak Adam sampai dengan akhir zaman ini ditempatkan di dalam satu tempat yang namanya Firdaus. Tetapi semua orang yang mati di dalam kesesatan, yang di luar kebenaran, mereka ditempatkan dalam satu tempat yang namanya dalam bahasa Yunani disebut sebagai Hades. Ini Perjanjian Baru menuliskan kurang lebih 10 kali. Jadi ini semacam tempat tahanan begitu, saudaraku. Kalau neraka itu belum berpenghuni. Tetapi saudaraku, yang sudah ada, yang sudah ditempati itu sekarang ini yang namanya Hades dan Firdaus, yaitu tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang meninggal. Yang meninggal di dalam iman itu berada di Firdaus, yang meninggal di dalam kesesatan itu berada di satu tempat yang namanya Hades. Saudaraku, di dalam bahasa Ibrani ini Hades ini
diidentikan dengan Sheol dan disebut sebanyak kurang lebih 59 kali di dalam Perjanjian Lama. Saudaraku, seperti juga dikisahkan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23, saya akan bacakan. Lukas pasal 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu ia dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin, saudaraku. Jadi ini suatu ketika ada orang kaya yang sombong, yang mati, kemudian dikubur masuk ke satu tempat yang sangat mengerikan. Tempat ini namanya Hades, saudaraku. Kalau di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Hades. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini disebut sebagai alam maut. Kalau di dalam terjemahan King James Version ini disebut sebagai hell. Tapi itu kurang tepat. Hell itu neraka ya, saudaraku. Itu terjemahan yang kurang tepat yang di dalam King James Version ini. Yang paling tepat adalah Hades, saudaraku. Jadi orang yang mati yang berada di dalam kesesatan ini ditampung di dalam satu tempat yang namanya Hades, seperti orang kaya yang mati lalu dikubur itu, saudaraku. Kemudian orang yang mati yang berada di dalam kebenaran itu ditampung di dalam satu tempat yang namanya Firdaus, ibarat tempat penahanan begitu loh, saudaraku. Kalau orang itu sebelum diadili kan ditahan dulu, kemudian baru diadili dan dimasukkan ke dalam satu penjara. Demikian pula orang, saudaraku, sebelum diadili itu sebelum akan masuk ke neraka. Jadi, saudaraku, roh orang mati yang berada di dalam iman dan kebenaran ini berada di satu tempat yang namanya Firdaus. Kemudian roh orang mati yang berada dalam kesesatan saat ini masih berada di satu tempat yang namanya Sheol atau Hades, saudaraku. Jadi neraka itu sampai saat ini belum ditempati, masih kosong melompong, saudaraku. Penghuni neraka pertama Alkitab menulis nanti adalah Antikristus dan Nabi palsu. Kita akan baca Wahyu pasal 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudaraku, jadi penduduk pertama dari neraka ini adalah Antikris dan nabi palsu. Saudaraku, jadi ini yang masuk pertama kali ke neraka itu Antikris dan nabi palsu. Kemudian selanjutnya orang ketiga yang masuk, oknum ketiga yang masuk ke neraka ini ditulis adalah si iblis, si Satan, naga tua. Wahyu pasal 20 ayat 10 saya akan bacakan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudaraku, jadi oknum ketiga adalah iblis, si ular tua. Kemudian oknum selanjutnya yang akan masuk ke dalam neraka ini adalah orang-orang yang masuk di dalam pengadilan tahta putih. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Ini pengadilan untuk dihukum, bukan untuk dilepaskan, saudaraku. Jadi yang masuk ke pengadilan tahta putih ini semua adalah penduduk neraka yang akan ditentukan derajat hukumannya. Saudaraku, orang-orang benar ini sudah dibangkitkan saat Tuhan Yesus datang, dan yang masih hidup diubahkan saat Tuhan Yesus datang. Saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya, saudaraku, di sana dituliskan bahwa orang yang mati
di dalam kebenaran itu sudah dibangkitkan ketika Tuhan datang. Tetapi saudaraku, yang masuk di dalam pengadilan tahta putih ini adalah orang-orang yang tersesat. Kita akan membaca. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati itu yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin, saudaraku. Inilah penduduk neraka selanjutnya, yaitu orang-orang yang memasuki pengadilan tahta putih. Saudaraku, jadi pengadilan tahta putih ini adalah pengadilan untuk roh arwah orang-orang yang tersesat. Saudaraku, roh arwah orang-orang yang tidak benar. Karena semua roh arwah orang-orang yang tidak benar ini tidak bangkit di dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu belum bangkit. Sedangkan roh dari orang-orang kudus, orang-orang benar dari awal zaman, dari Adam hingga akhir zaman, itu dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang, kemudian menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, tetapi yang masuk di dalam pengadilan tahta putih ini adalah roh arwah dari orang-orang yang tersesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi menjadi jelas bahwa neraka itu penghuni pertamanya adalah antikris, kemudian nabi palsu. Sesudah itu oknum yang ketiga adalah si iblis, si satan atau naga tua. Kemudian selanjutnya yang merupakan penghuni dari neraka adalah orang-orang yang melalui pengadilan tahta putih. Saudaraku, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang selama-lamanya. Saudaraku, jadi kalau saat ini itu neraka belum buka, saudaraku, neraka belum dibuka, masih tutup, saudaraku. Penduduk pertama yang masuk itu nanti antikris, nabi palsu, kemudian disusul oleh iblis, kemudian disusul oleh manusia-manusia jahat, pengikut kuasa kegelapan yang diadili lewat pengadilan tahta putih. Saudaraku, itulah penduduk neraka. Saudaraku, jadi kalau saat ini ada orang yang menyatakan bahwa dia mendapat dibawa ke neraka, melihat orang-orang di sana di neraka disiksa begini, begitu, saudaraku, itu sudah saya pastikan itu tidak benar. Karena penduduk neraka pertama ini adalah antikris dan nabi palsu. Itu terjadinya setelah Tuhan Yesus datang. Kemudian juga kalau manusia yang lain itu akan dimasukkan ke dalam neraka setelah diadili, saudaraku, setelah melalui pengadilan aras putih namanya, baru dilemparkan ke neraka. Orang itu kalau mau dihukum itu ditahan dulu, saudaraku. Sekarang ruang tahanannya itu namanya Hades, saudaraku, bagi orang-orang sesat yang mau dihukum itu, saudaraku. Tetapi bagi orang-orang kudus, orang-orang benar, orang-orang yang mati di dalam kebenaran, mereka berada dalam satu tempat yang namanya Firdaus. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.